pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung bersama dengan kami, Anjang Sana spesial akan membahas mengenai nomadic tourism ataupun camper van. Begitu yang saat ini masih menjadi primadona para masyarakat berwisata, apalagi di tengah pandemi saat ini. Kita ke Mas Sigit kembali. Untuk tadi segmen sudah dijelaskan ya, sebenarnya tidak ada segmentasi khusus. Tapi untuk konsumennya sendiri ini rata-rata dari umur berapa sampai berapa begitu Mas? Kebetulan yang kita sering jumpai itu ya usia dewasa yang bisa membawa kendaraan. Oke, yang harus ini ya punya lisensi ya? Iya betul, tapi tidak tutup kemungkinan kan itu nanti kita membawa keluarga. Jadi baik itu anak-anak, kemudian remaja, sampai orang tua pun bisa ikut gabung di situ. Artinya kita tidak membatasi secara usia dan secara fisik. Bagaimanapun yang penting dia siap menyesuaikan untuk sendiri ya, menyesuaikan di alam, hidup di alam seperti apa itu saja sebetulnya. Dan di sini yang perlu dibenahi dari beberapa tempat yang kita kunjungi karena kita sudah sering istilahnya hampir tiap minggu kita keliling, ada kegiatan ada kegiatan. Itu kendalanya kebanyakan di MCK-nya ya Bu ya. Infrastruktur ya. Itu benar penting ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak sih nggak masalah ya. Tapi kalau ibu-ibu ini kalau sebentar-bentar ke kamar mandi kan repot. Nah, kalau misalnya saya pikir seperti itu juga di alam, tinggal mencari saja di pojok. Iya, itu enggak. Itu bukan ya Bu ya. Aku tidak setuju Mas Agus. Bapak-bapaknya tidak masalah. Sebenarnya ini kan menyangkut dengan kebersihan juga. Jadi tidak boleh bapak-bapak juga sembarangan. Pasti akan sangat mengganggu. Sehingga MCK ini memang perlu dipikirkan dan difasilitasi dengan standar minimal yang paling sederhana. Sehingga orang tidak sembarangan seperti itu. Jangan, ini laki-laki tidak masalah. Nggak boleh itu seperti itu. Karena akan mengganggu. Ada berapa laki-laki yang pipis di situ? Maaf ya. Tapi memang apalagi masa COVID begini ya Bu ya. Betul, pertama kali saya mendengar camper van ini saya juga langsung terpikir nanti ketika mau buang air atau mandi mau di mana, di rumah warga atau di mana begitu. Lalu bagaimana? Ya, jadi ini juga masukan bagi pengelola tempat wisata camper set ya untuk bisa melengkapi paling tidak ya toiletnya tidak harus mewah tapi bersih, standar itu saja. Kemudian yang kedua masalah listrik karena ya nyuwun sewu kebanyakan kita masih tergantung dengan tenaga listrik ya untuk baik itu kita membawa laptop atau gadget kan kita butuh daya. Nah itu kendalanya nanti kalau kita bermalam di situ itu membutuhkan arus listrik ya kita kalau bisa di tempat itu disediakan paling tidak colokan satu gitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu sudah disiapkan camper set itu sudah diatur jadi jaraknya minimal berapa, terus fasilitas apa yang ada di situ harus dipenuhi apa itu sudah ada. Tapi melihat Indonesia kita belum sampai ke sana lah istilahnya kita kan baru hobi Bu, baru orang hobi belum seperti di luar. Kalau di luar itu sudah menjadi lifestyle. Jadi kalau orang musim misalnya panas ya mereka mau pergi keluar kota ke gunung itu di tempat itu sudah disiapkan sarananya. Begitu bawa mobil parkir sudah tersedia, apapun di situ ada, mulai dari air, sumber daya listrik, dan bahkan pembuangan limbah pun sudah ada. Gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya di Jogja juga akan seperti itu yang kita harapkan. Itu mumpung ada ibu-ibu yang berkompeten buat masukan. Itu saja mungkin. Ya memang menurut saya memang gini nih. Kalau di Jogja kan dari 4 kabupaten 1 kota itu ada beberapa destinasi. Ya memang belum semuanya itu secara tadi disebutkan mempunyai fasilitas itu ya. Standarnya atau mungkin kebutuhan yang harus disiapkan untuk sebuah kegiatan yang bisa dilakukan dengan camper van kan itu tadi antara lain koneksi listrik, sarana prasarana MCK yang memadai. Nah, memang sebetulnya ada, cuma kan ada beberapa syarat lain juga, misalnya daerahnya apakah harus dingin, harus panas. Nah, ini saya kira nanti kami akan bagaimana merapat pemetaan lah, jadi mengklarifikasi dari semua potensi ini mana coba kita angkat menjadi satu
kayak sebagai pilot project lah. Iya. Pilot project percontohan camper van site. Ya, Tempat untuk camper van. Betul, Nah, yang itu ideal. Iya. Jadi paling tidak ada satu percontohan gitu ya, betul Mbak ya. ya. Bekerja sama dengan kepala desa, Bu. Lurah-lurah itu dia yang paling tahu persis ya. Ya. Nanti tinggal program-program kan semua melalui lurah. Iya. Dia yang paling tahu yang dibutuhkan di situ untuk mengangkat desanya atau kelurahannya, Potensi-potensi desanya, agar masyarakat ini bisa lebih berdaya menikmati dari sektor pariwisata ini. Oke, baik. Jadi memang di sini kalau boleh digaris bawah ini adalah standarisasi yang belum jelas sebenarnya ya. Ini untuk standar yang memang bisa ketika kita mau camper van dan kita mau mengunjungi tempat tersebut ini belum ada standarisasi. Ini seperti apa Bu pemerintah menjawab hal ini? Kalau kami melihat ini karena hal yang baru dan kemarin itu sebetulnya sudah mulai kita angkat ya Pak ya. Kemudian ada pandemi, kemudian tenggelam. Iya. Kemudian kita Sudah ada mulai yang lagi. dicoba destinasi Sudah. Oh, sudah. Kemarin sudah mencoba di Mangunan ya Pak ya. Di daerah sudah. Mangunan Mangunan sudah. Gunung Kidul ya. Ke Bantul. Bantul Oh ya maaf maksudnya, maaf, ya. ya. Menurut saya ini nanti perlu duduk bersama. Ya kan? Duduk bersama antara komunitas, kemudian dengan kita pemerintah, kemudian dengan masyarakat. Masyarakat tentunya masyarakat di situ dari beberapa yang sudah kita lirik, dalam arti lirik itu kesiapan dari untuk destinasi yang untuk camper van itu standar paling tidak sudah mau mendekati seperti itu. Nah itu nanti kemudian akan kita lihat kebutuhannya yang masih perlu didorong apa. Nah ini tugas kita nanti, jadi tugas pemerintah menjembatani untuk itu, kemudian nanti akan muncullah solusi. Iya. Untuk program-program kedepannya untuk mengepus sehingga ini betul-betul menjadi salah satu ikon baru Iya, buat betul. Jogja yang sudah siap dengan camper van site-nya. Iya. Kemudian dicoba, kan dipasarkan, nanti kita mendapatkan masukan-masukan dari kuesioner yang karena kadang menurut kita ini sudah dipenuhi ini tapi pada saat kita tinggal di situ merasakan di situ, Iya. nah baru Kurang akan masih ada yang kurang muncul. begitu ya, betul. Nah, itu yang harus disampaikan dan kita ya kalau ada kritikan, ada usulan jangan marah, jangan ini Iya, ditampung betul. semua untuk perbaikan dari destinasi Iya, tersebut. betul. setuju sekali. Namun kalau untuk dukungan yang sekiranya nanti ketika kita berbicara standarisasi begitu ya. Nah untuk Ibu Rita sendiri, dukungan seperti apa yang nantinya akan diberikan dari jajaran DPRD seperti ini? Kalau dukungan seperti apa, nanti kan kita ini bicara, Mbak. Kita ini bicara dengan dinas. Jadi bukan kita akan memberikan dukungan ini, bukan seperti itu. Tetapi dari praktisi masukan, Ya, kemudian duduk bersama dinas, itu tadi ya, dinas Bu, ya. mempunyai program begini. Nah, apa yang bisa kita dukung? Iya. Karena tugas Dewan sendiri kan di legislasinya, ya, bagaimana membackup sebuah program-program dari dinas-dinas tersebut. Kemudian anggaran. Nah, tanpa anggaran nanti kan ini butuh ini sekian dan seterusnya ini dibicarakan. Iya. Nah, sesuai tidak? Nah, perlu kita support apa kita ketok ya istilahnya ya Mbak? Tidak. Habis itu kan kita pengawasan. Iya, Bener betul. enggak kemarin dengan program yang ini anggarannya sekian dijalankan dengan baik. Kemudian kekurangan-kekurangannya apa? Nah, nanti kita support lagi. Jadi intinya adalah komunikasi antara dinas dengan dewan. Seperti itu akan kita dorong. Selama itu bermanfaat, dijalankan dengan benar untuk masyarakat, pasti akan kita dorong. Ya. Jadi akan kita backup seperti itu, Mbak. Kita bantu termasuk infrastruktur. Karena begitu infrastrukturnya itu tidak layak, tidak memadai, orang juga segan datang itu. Tapi sekarang orang datang ke Gunung Kidul misalnya ya, orang sudah happy, jalannya bagus, Betul, aksesnya ya Bu. iya aksesnya bagus, lebar, daerah wisatanya banyak, nah kulinernya ada, nah itu kan support yang fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Seperti itu Mbak. Baik, tentunya nanti akan ada perbincangan dulu kira-kira apa yang dibutuhkan, program seperti apa yang disiapkan dan tentunya dukungan dari rekan-rekan di DPRD ini tentunya full ya Bu ya, begitu ya. Baik, coba kita ke Ibu Marlina. Ibu Marlina, seberapa besar keyakinan bahwa camper van ini dapat memberikan sumbangsi yang nyata begitu yang cukup besar di pariwisata di Yogyakarta ini? Kalau saya pertanyaannya seberapa besar ya, optimis lah. Ya, optimis bahwa dengan program camper van ini menjadi salah satu
harian. Bahkan unggulan nanti ya. Iya, Harapan betul. kita ya Unggulan menjadi pariwisata salah satunya. Pada saat masyarakat mungkin dia bosan dengan mungkin stay di wisata yang hotel, begitu-begitu Ya, saja ya. tapi mereka ingin bersatu dengan alam, tetapi mereka juga tetap ada privasinya sendiri. Iya, Nah, betul. itu menjadi salah satu pilihan baru dan tidak diragukan lagi bahwa Mungkin langsung bersosialisasi dengan masyarakat kan, jadi Betul, bisa langsung betul, mempelajari betul. budaya di situ. Betul, Bayangkan setuju. jika misalnya ada wisatawan yang ikut kenduri misalnya, itu kan hal-hal yang unik gitu ya. Seperti ya. itu. Karena apalagi di masa pandemi ini kan dari tipe atau Iya. karakter wisatawan itu Berubah dan ya, Bu? wisata itu kan ada Bergeser perubahan, ya. pergeseran. Betul. Orang lebih ingin aman, nyaman, Nggak banyak sehat. orang. Iya, Jadi pasti. quality tourism itu. Jadi Iya. dengan salah satu bentuk dukungan dari tim teman-teman camper van itu tadi adalah satu bentuk bahwa quality tourism itu masuk di situ. Ya, Oke. jadi quality tourism itu kan jadi bahwa seseorang itu berwisata tidak hanya apa yang bisa dilihat, Tapi mendapatkan apa yang- nilai-nilai. nilai-nilai apa yang bisa dirasakan, apa yang bisa dialami itulah yang menjadi yang unforgettable. Ya betul, unforgettable moment Iya, ya Bu ya. momen. Kekuatannya. Sehingga kekuatannya di situ, kemudian ada pengalaman yang Iya. memang bisa dia nikmati. Apalagi tadi Bu Rita sampaikan video yang bagus itu, misalnya mau langsung juga terjun kegiatan dengan masyarakat sekitar. Mereka Bisa, tidak kenal kan budaya-budaya Iya, seperti itu betul. di apa Rumah gitu. kemudian Keunikan ya, itu keunikan. Masa kemudian dikemas dengan itu ya ikut kenduri, menanam padi di situ. Iya. Wow, ini luar biasa. Ini menjadi suatu paket wisata yang komplit ya. Dapat senangnya, dapat pengalamannya, dapat sehatnya, begitu ya. Oke, coba kita ke Mas Agus Sigit Triono. Mas, untuk saat ini saya tuh masih penasaran dengan camper van ini. Ini standar kendaraan yang memang bisa digunakan ketika kita ingin camper van. Ini seperti apa? Sama berapa orang sih? Nah, betul. Idealnya berapa orang? Nah, itu sampai Ibu penasaran sekali dengan camper van ya. Kalau bicara ideal itu ya tergantung dari keluarga yang mau dibawa sebetulnya. Ya kan? Idealnya berapa tuh, Berapa Mas, orang, Mbak? jumlahnya? Ya misalnya Maksimal? 4 orang ya. Jadi maksimal nanti 4 mobil. ya 1 orang tuh 4 orang. Satu itu mobil. nanti Satu di kendaraan mobil ya, berarti ya, ya? satu kendaraan 4 orang. Nanti umpama ini mobilnya sudah berbentuk camper van, itu di dalam tuh bisa ditata untuk Fasilitas-fasilitasnya. tempat tidurnya 2 orang. Terus kemudian tambahan ada tenda di atas mobil, itu di atas RTT mobil. ya, rooftop Iya. rooftop tent itu 2 orang juga. 2 orang di situ. Betul. Kalau Jadi- Anggun mau ikut berarti di luar dong. Oh, saya di luar, saya di semak-semaknya, nanti Bu. sama saya dia. Bu. Jadi Kalau saya sendiri soalnya. jadi kalau- nanti Ibu menyatu dengan alam. Mungkin gitu ya, mendorong Mas, ya? ini Mas, supaya dalam keluarga itu ya anak tidak banyak-banyak. Iya, iya, betul. 2 saja cukup ya, Bapak Ibu. Nah, Orang nggak Kalau bisa banyak, masuk di mobil itu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk membahas camper van yang ideal ini seperti apa. Tapi kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali.